Selamat siang Pak Eka, selamat siang Pak Uday. Oke, baik. Selamat siang Pak Alkatama. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana Pak? Nah, oke, Bapak ngajar di mana Pak? Saya ngajar di SMP Negeri 1 Cilongo, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah Pak. SMP Bapak ya? Iya, SMP Pak. Berapa lama ngajarnya Bapak? Saya di SMP 1 itu baru 4 tahun Pak. 4 tahun Pak ya, lumayan Pak. Baik, terkait dengan pengalaman Bapak, bagaimana sih pembelajaran Penjas itu yang harus dilakukan? Bagaimana Pak? Pembelajaran Penjas itu seharusnya bagaimana sih dalam melaksanakannya? Untuk pelaksanaan pembelajaran Penjas di sini yang saya terapkan adalah lebih ke praktek Pak, lebih ke keterampilan karena siswa di SMP saya itu lebih suka dengan praktek daripada teori. Mungkin kalau misalkan di presentase itu 80% praktek, 20%-nya teori. Tetapi pada pendidikan jasmani ini itu ada 2 materi kesehatan, di mana di sini saya mengajar kelas 8, ada 2 materi kesehatan yaitu pencegahan terhadap bahaya pergaulan bebas dan juga keselamatan di jalan raya. Tentunya itu teori yang terkadang siswa merasa bosan dengan materi itu Pak, seperti itu. Oke, model pembelajaran seperti apa yang seharusnya dilaksanakan dalam pembelajaran Penjas itu? Untuk model pembelajaran yang saya terapkan di sini menggunakan model problem based learning. Oke, selain itu ada lagi Pak, kira-kira apa model pembelajaran bisa diterapkan dalam pembelajaran Penjas? Selain problem based learning, di sini juga pernah saya terapkan juga project based learning Pak, terutama pada pembelajaran materi senam irama dan juga pembelajaran untuk bela diri silat, seperti itu Pak. Oke, terus capaian pembelajaran Penjas itu apa Pak? Untuk capaian pembelajaran dari Penjas yang saya terapkan di sini, peserta didik mampu untuk yang pertama adalah memahami materi dan juga mampu untuk melakukan mempraktekkan, lalu mampu untuk menganalisa, mengevaluasi dan membuat tas seperti itu. Untuk menganalisa di sini seperti contohnya untuk materi di sini yang saya terapkan adalah permainan bola basket, yaitu menganalisa kesalahan dalam melakukan itu Pak, shooting, menembak pada permainan bola basket. Lalu untuk mencipta atau membuat, pernah di sini waktu pembelajaran daring, saya di situ memberi tugas kepada peserta didik untuk membuat rangkaian gerak yang di video seperti itu. Oke, tadi Bapak ada yang menyebutkan PBL ya, Bapak menggunakan PBL di sini ya. Iya Pak, untuk Kira bagaimana sih bentuk penerapan model pembelajaran PBL itu? penerapan PBL di sini, yang pertama untuk sintak PBL itu kan ada 5 Pak. Yang pertama itu kan ada orientasi peserta didik pada masalah, di mana di sini saya menyajikan video permasalahan terkait menembak dengan satu tangan, saya tampilkan pada aplikasi presentasi PowerPoint. Di situ nanti peserta didik mengamati dari video tersebut mengenai permasalahan yang terjadi pada menembak dengan satu tangan. Lalu selanjutnya di sini adalah terkait dengan mengorganisasi peserta didik Pak. Untuk sintak yang selanjutnya adalah mengorganisasi peserta didik, di mana nanti peserta didik dibagi kelompok karena
jumlah peserta didik di sekolah kami itu ada 32, nanti kami bagi 8 kelompok, satu kelompoknya 4 anggota, seperti itu Pak. Nah, selanjutnya ada sintak yang ketiga adalah mengkomunikasikan dan mempraktekkan. Di sini saya menggunakan pengembangan dalam bentuk permainan Pak, dalam bentuk permainan. Nama permainannya adalah Seven Spot Shooting. Di sini nanti sebelum melakukan permainan, siswa pemanasan juga terlebih dahulu dengan menggunakan permainan juga Pak. Permainannya namanya adalah hiu dan laut. Di situ saya ambil referensi dari YouTube, dari Instant Activity dan Teaching Progression Pak. Nah, untuk yang sintak yang ketiga mengkomunikasikan. Lalu yang keempat adalah menguji hasil. Nah, di sintak yang keempat itu menguji hasil, nanti dari bentuk permainan yang satu dan permainan kedua itu saya gabung Pak, gabungan dari bentuk permainan yang satu dan kedua nanti diterapkan pada sintak yang keempat, pada yang menguji hasil itu. Lalu yang terakhir adalah menganalisa dan mengevaluasi. Pada menganalisa dan mengevaluasi ini nanti peserta didik per kelompok mempresentasikan hasil untuk permasalahannya apa yang terjadi, setelah itu dievaluasi. Nah, selain itu nanti setelah selesai peserta didik mempresentasi, guru mengoreksi. Seperti itu, Pak. Oke, terus evaluasinya gimana, Pak? Untuk evaluasinya di sini nanti ada penilaian, Pak. Dari penilaian ini ada diambil dari penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor, di mana nanti saya untuk afektif ini ada 4 yang dinilai, yang berbentuk siswa membiasakan berdoa sebelum dan sesudah, lalu ada kerjasama, sportivitas, percaya diri. Di situ saya hanya menilai siswa melakukan ya atau tidak, seperti itu Pak. Lalu pada penilaian kognitif, di mana di dalam indikator pencapaian kompetensi saya itu kan ada menganalisa skor. Jadi di dalam penilaian kognitif ini nanti peserta didik akan diberikan soal-soal mengenai skor dalam permainan bola basket, menghitung skor dalam permainan bola basket, seperti itu Pak. Dan terakhir adalah psikomotor. Psikomotor ini saya ambil dari hasil peserta didik dalam melakukan shooting, seperti itu. Oke, mungkin saya sambung aja ya Pak ya. Iya, Pak. Nah, nanti sambil menunggu Pak Urai. Oke, tadi Bapak kan sudah menggunakan PJBL ya? PBL, Pak. Nah, apa model pembelajaran Pak? Problem based learning, Pak. Problem based learning. Apa sih yang menjadi keunggulan problem based learning ini sehingga Bapak ini tertarik untuk menggunakan model ini? Iya, Pak. Mohon izin untuk menjawab. Jadi di sini saya ambil karena yang pertama itu pada identifikasi masalah peserta didik kurang memahami materi permainan bola basket, Pak. Seperti itu. Jadi dalam melakukan shooting, contohnya peserta didik itu tidak melakukan dengan benar. Shootingnya tidak terarah ke target. Ada yang shootingnya tidak menjangkau ring, ada yang melebihi ring, atau ada yang melenceng dari ring. Maka dari itu saya ambil dari PBL karena di dalam tujuan PBL itu adalah meningkatkan kemampuan siswa mengelola sumber informasi terkait dengan materi pembelajaran. Jadi di sini siswa dapat menggali informasi mengenai materi yang akan dipelajari, seperti itu Pak. Dan di sini juga saya mengedepankan kepada peserta didik untuk berpikir kritis atau berpikir tingkat tinggi, di mana peserta didik nanti menganalisa kesalahan yang dilakukan
pada saat melakukan tembakan dengan satu tangan, seperti itu Pak. Oke, apa yang menjadi kelemahan dari PBL ini? Dari PBL di sini kelemahannya menurut saya itu tidak dapat diselesaikan pada satu pertemuan Pak. Diselesaikannya pada dua pertemuan, seperti yang perangkat yang saya buat ini tidak cukup PBL itu diselesaikan pada satu pertemuan saja. Maka dari itu di sini saya buat dibagi untuk yang siswa orientasi pada masalah, mengorganisasi peserta didik, dan mempraktekkan, itu saya buat di pertemuan yang pertama. Lalu untuk menguji hasil dan yang terakhir itu adalah mengevaluasi, saya buat di pertemuan yang kedua. Itu menurut saya Pak untuk kekurangannya. Karena untuk PPN ini kan diperlukan waktu yang cukup. Seperti Ya, itu. maka kenapa nanti Bapak perangkat itu dibikin dua aksi ya? Harapannya tadi, kalau PBL dan PJBL itu memang membutuhkan waktu ya, memerlukan waktu yang agak panjang. Biasanya sulit mencari masalah sesuai dengan materi pembelajaran, ini yang kelemahan-kelemahan dalam PBL. Oke, Pak, dari perangkat pembelajaran yang sudah Bapak buat ya, di sana kan ada orientasi hotnya ya dalam RPP yang sudah Bapak buat itu. Iya. Nah, kira-kira di komponen mana saja munculnya orientasi hot itu? Untuk munculnya orientasi hot itu kan higher order thinking skill ya Pak, di mana menuntut peserta didik itu berpikir tingkat tinggi. Di sini saya masukkan pada saat peserta didik itu menganalisa kesalahan dalam melakukan tembakan satu tangan. Lalu yang kedua, hot ini pada soal Pak, pada soal di mana di dalam soal yang saya terapkan di sini, peserta didik menganalisa skor dalam permainan bola basket, seperti itu Pak. Ya, tadi selain komponen di penilaian, ya, yang pertama itu ada di komponen IPK Pak. Apa itu IPK Pak? IPK itu merupakan indikator pencapaian kompetensi Pak, di mana IPK itu kan turunan dari KD, dari kompetensi dasar. Contohnya di sini saya untuk KD-nya adalah memahami variasi gerak Pak, memahami variasi gerak dalam permainan bola besar. Untuk turunan IPK-nya, karena ini adalah materinya adalah permainan bola basket, indikator pencapaian kompetensi di sini yang pertama saya minta peserta didik itu menganalisis kesalahan Pak, menganalisis kesalahan pada saat melakukan keterampilan gerak. Lalu yang kedua adalah menganalisis skor atau poin dalam permainan bola basket. Ya, itu IPK ya. Yang kedua itu ada di mana lagi Pak? Di komponen mana lagi itu? Tadi kan di IPK. Yang kedua orientasi hotnya muncul di tujuan pembelajaran Pak. Di tujuan pembelajaran. Ya. Ya. Di tujuan pembelajaran. Contohkan Pak. Satu aja contohkan. Di sini akan saya contohkan untuk tujuan pembelajaran yang mengarah pada HOTS adalah dengan melakukan permainan yang dimodifikasi, peserta didik dapat menganalisis kesalahan pada saat melakukan keterampilan gerak spesifik menembak dengan satu tangan dalam permainan bola basket, minimal 2 kesalahan Pak. Di dalam tujuan pembelajaran ini sudah saya terapkan ABCD juga Pak, audience, behavior, condition, dan degree. Di mana ya Pak, silakan. Cukup Pak. Yang ketiga, ada di mana lagi orientasi hot itu muncul? Pada ini Pak, di dalam peserta didik itu melihat video pembelajaran Pak. Ada di mana itu Pak? Di orientasi peserta didik pada masalah Pak, pada kegiatan inti di orientasi peserta didik pada masalah. Di situ saya menampilkan video terkait dengan permasalahan tentang menembak dengan satu tangan. Di sini diharapkan dari pemberian video ini dapat memberikan rangsangan atau stimulus kepada peserta didik untuk berpikir
tingkat tinggi, Pak. Nah, itu masuk ke komponen mana kalau itu? Itu masuk ke langkah-langkah pembelajaran, Pak. Berarti yang ketiga langkah-langkah pembelajaran. Satu lagi, di mana Pak? Orientasi HOT harus muncul. Di ini, Pak, di instrumen penilaian, di penilaiannya, Pak. Di penilaiannya di sini di penilaian pengetahuan, Pak. Di penilaian pengetahuan ini saya terapkan peserta didik itu mampu untuk menganalisa poin dalam permainan bola basket, Pak. Oke. Terakhir. Iya, Pertanyaan terakhir. Terakhir Pak ya. iya. Ciri rancangan pembelajaran yang mengintegrasikan ITC di dalam RPP Bapak ada muncul di komponen mana Pak? ABCD, Pak. Bahwa itu sudah menunjukkan bahwa RPP Bapak itu sudah mengintegrasikan kemampuan TVACK-nya sudah ada di sana atau ITC-nya sudah ada di sana Pak. Silakan Pak. Iya, Pak. Untuk komponen ABCD itu kan audience, behavior, condition, dan degree. Di sini ada di dalam tujuan pembelajaran, Pak. Di mana, mohon izin, Pak Eka. Ya, udah ya? Udah. Sudah, Pak. Oke, lanjutkan ya tadi ya, terakhir tanya saya. Untuk yang ABCD itu, Pak, di dalam tujuan pembelajaran, Pak, di mana di dalam tujuan pembelajaran ini untuk ABCD dengan melakukan permainan yang dimodifikasi itu merupakan conditioning, Pak. Peserta didik adalah audiens, menganalisis kesalahan pada saat melakukan keterampilan gerak spesifik. Menembak dengan satu tangan itu merupakan behavior, dan untuk degree-nya adalah minimal 2 kesalahan, seperti itu, Pak. Ya, tadi itu yang tadi ya. Iya. Oke, yang pertanyaan terakhir, Pak. Yang rancangan pembelajaran yang mengintegrasikannya, Gimana, Pak? ciri rancangan pembelajaran di dalam RPP Bapak yang sudah Bapak buat, ada ciri di situ mengintegrasikan kemampuan TPACK dan ISTC-nya. Untuk Itu ada di komponen-komponen mana saja, Pak? Iya, untuk TPACK di sini dalam bahan ajar, Pak. Dalam bahan ajar yang saya buat, di sini saya buat dengan menggunakan aplikasi Canva, Pak. Di mana nanti saya get link, setelah itu untuk linknya saya share kepada peserta didik melalui grup WhatsApp. Lalu selanjutnya pada saat kegiatan pendahuluan dan kegiatan inti pada sintak orientasi peserta didik pada masalah. Di situ nanti saya akan menampilkan presentasi PowerPoint, Pak, untuk TPACK yang kedua. Untuk TPACK yang ketiga, nanti pada LKPD. LKPD yang nanti saya buat, itu nanti akan menggunakan Google Slide, di mana nanti linknya saya share kepada peserta didik. Peserta didik mengisi LKPD melalui link yang saya berikan, seperti itu. Di sini saya meminimalisir penggunaan dari kertas, jadi untuk media pembelajaran nanti untuk alatnya menggunakan laptop, menggunakan handphone, seperti itu, Pak. Ya, jadi tadi di langkah-langkah kegiatan pembelajarannya muncul, terus di pilihan media atau sumber belajarnya. Terus yang juga di situ muncul itu di tujuan pembelajaran. Iya. Pasti di tujuan pembelajaran Bapak pasti ada muncul itu. Nah, coba sebutkan satu aja yang menunjukkan bahwa sudah mengintegrasikan ITC atau TPACK-nya. Untuk dalam tujuan pembelajaran di sini, peserta didik setelah melakukan permainan modifikasi itu dapat menunjukkan kesalahan, seperti itu, Pak. Melakukan keterampilan gerak spesifik, menembak dengan satu tangan dalam permainan bola basket. Lalu ada di sini pada saat melakukan permainan modifikasi, peserta didik dapat mempraktikkan rangkaian gerak spesifik menembak dengan satu tangan dalam permainan bola basket, minimal 9 bola pas jam. Yang pendekatan TPACK-nya di mana tuh, Pak? Dari tujuan pembelajaran yang tadi sudah Bapak sebutkan.
Hmm, di sini untuk TPACK-nya setelah peserta didik mengamati video Ya, permasalahan yang disajikan oleh guru. ya, maksud saya itu. Hmm. Berarti udah muncul video, mungkin PowerPoint, apa. Jadi kalau kita mau melihat sebuah RVV itu, kalau ada pertanyaan di mana ya yang menunjukkan orientasi bahwa RPP ini sudah mengintegrasikan ya PPACK dan ITC-nya di situ. Nah, tadi ya ada beberapa komponen. Saya kira kalau udah saya itu aja, Pak.